kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan tema Critical Theory. Kepada teman yang membawakan materi, saya persilakan. Baik, yang pertama kita lihat tentang konsep pemikiran. Critical theory atau teori kritis adalah aliran pemikiran yang berfokus pada kritik terhadap masyarakat dan budaya, serta berupaya untuk membebaskan individu dari penindasan ideologis. Teori ini berakar dari filsafat neo-Marxis dan mazhab Frankfurt yang dikembangkan di Jerman pada tahun 1930-an. Tujuan utama teori kritis adalah untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka dengan mengkritis ideologi yang menjadi kendala utama untuk pembebasan manusia. Yang kedua, kita lihat tokoh-tokoh penggagas. Teori kritis didirikan oleh beberapa tokoh utama dari mazhab Frankfurt, antara lain yang pertama Max Hermann. Baik, yang kedua kita lihat tentang tokoh-tokoh penggagas. Teori kritis didirikan oleh beberapa tokoh utama dari mazhab Frankfurt, antara lain yang pertama Max Horkheimer. Tokoh yang pertama kali mendefinisikan teori kritis dalam esainya yang berjudul Tradisional dan Teori Kritis pada tahun 1937. Yang kedua, Herbert Marcuse, dikenal dengan kritiknya terhadap dominasi teknokrat dan konsep one-dimensional man. Yang ketiga, Theodor Adorno, berkontribusi pada kritik budaya dan masyarakat industri. Yang berikut, Walter Benjamin, berfokus pada kritik budaya dan sejarah. Yang berikut, Erich Fromm, menyumbang pada psikologi sosial dan kritik masyarakat kapitalis. Yang berikut, Jürgen Habermas, tokoh generasi kedua masa Frankfurt yang mengembangkan teori kritis lebih lanjut, terutama dalam karya Erkenntnis und Idealkritik. Yang berikut, Jürgen Habermas, tokoh generasi kedua mazhab Frankfurt yang mengembangkan teori kritis lebih lanjut, terutama dalam karya Erkenntnis und Idealkritik. Yang ketiga, kita lihat implikasi dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama, pembelajaran kritis. Pembelajaran kritis ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis kondisi sosial sehingga mereka dapat menjadi individu yang sadar akan konteks sosial dan politik mereka. Yang kedua, pendidikan emansipatoris. Pendidikan emansipatoris ini mengarahkan pendidikan untuk membebaskan siswa dari penindasan ideologis dan mempromosikan perubahan sosial. Baik, materi berikutnya saya serahkan kepada teman. Yang keempat, kita lihat tentang kelebihan. Yang pertama, mendorong pemikiran kritis. Teori ini mendorong individu untuk berpikir kritis dan reflektif tentang masyarakat dan budaya. Yang kedua, pendekatan komprehensif, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memahami totalitas masyarakat. Yang ketiga, tujuan emansipatoris, berfokus pada membebaskan manusia dari penindasan ideologis dan mendorong perubahan sosial. Yang kelima, kita lihat tentang kekurangan. Yang pertama, terlalu teoritis. Teori kritis sering dianggap terlalu teoritis dan sulit diterapkan dalam praktik. Yang kedua, polarisasi, dapat menyebabkan polarisasi dalam pandangan politik dan sosial. Yang ketiga, kurang fokus pada solusi praktis.
Ini mungkin kurang fokus pada solusi praktis dan lebih pada kritik teoritis. Yang keenam, kritik. Yang pertama, skeptisme terhadap institusi. Kritikus berpendapat bahwa teori kritis seringkali terlalu skeptis terhadap institusi dan dapat mengabaikan kemajuan yang dicapai melalui reformasi. Yang kedua, dogmatisme. Beberapa menilai bahwa pendekatan biasa menjadi dogmatis jika tidak diimbangi dengan perspektif lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Jika Bapak dosen dan teman-teman ingin mengetahui materi kami lebih dalam, kami berikan kesempatan untuk meninggalkannya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.